Moji yang mencibir di tengah kerumunan. Dia melangkah keluar dan berteriak, Luming, saya tahu bahwa Anda dan orang suci itu berasal dari benua kecil yang sama dan Anda sudah saling kenal sejak lama. Namun, bakat orang suci itu belum ditemukan di benua kecil itu. Jadi, basis kultivasi Anda tampaknya layak untuk orang suci. Namun, sekarang bakat gadis suci telah berkembang, dia adalah orang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda darimu. Perbedaan antara kamu dan gadis suci terlalu besar. Jika kau berakal sehat, tinggalkan gadis suci sendirian dan jangan tunda dia. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat dan berbakat. Tentu saja, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Seseorang mencibir sebagai tanggapan. Hehe, Luming mengungkapkan senyuman menghina dan berkata, aku, Luming, telah bangkit dari benua hutan belantara dewa, sebuah benua kecil yang terpencil. Saya berusia 26 tahun sekarang, dan kultivasi saya berada di alam kaisar bela diri tingkat kedua. Adapun Anda mengaku sebagai kebanggaan surga dan lahir di benua Yuan. Di bawah lingkungan yang baik, pada usia ini, kultivasi Anda hanya pada level Anda. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa di hadapanku? Jika kamu memberiku waktu beberapa tahun, aku pasti akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Suara Luming nyaring dan kuat. Itu menyebar jauh dan luas, menyebabkan para jenius muda dari Sekte Iblis Tian Yu memiliki ekspresi buruk. Arogan, kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan menginjak-injak kami di bawah kakimu. Dia adalah seorang raja di pulau liar dan berpikir dia bisa melakukan hal yang sama di benua Yuan. Dia benar-benar melihat ke langit dari posisi yang lebih rendah dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Semua pemuda berteriak, bahkan ada satu orang yang mengambil langkah besar ke depan, melepaskan auranya sambil berteriak dengan marah, Nak, aku juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Luming melepaskan Xian Yanxing dan melangkah keluar. Nak, meskipun kita berada di level yang sama, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan tempur. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Mati, pemuda itu berteriak dengan dingin. Demonik Qi melonjak ke langit. Dia seperti dewa setan. Dengan lambaian tangannya, cahaya iblis yang menakutkan menebas ke arah Luming. Enyah, mata Luming bagaikan kilat saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Langkah menghentak surga 9 naga. Sekarang, Luming telah mengembangkan 9 langkah-langkah surgawi naga ke puncaknya. Langkah biasa seperti 9 naga menginjak-injak langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan, Luming mengambil langkah di udara dan kehampaan bergetar. Kemudian, raungan naga mengguncang 9 langit. 9 naga terbang dari bawah kaki Luming dan menerkam ke arah lawan. Cahaya iblis pihak lain langsung dihancurkan oleh 9 naga, dan kemudian menghantam tubuh pihak lain dengan keras. Pihak lain mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tulang-tulang di tubuhnya retak. Tubuhnya terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Ia terbang lebih dari 1000 meter sebelum akhirnya berhenti. Ketidakpercayaan tercermin di matanya. Dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa sulit untuk menanggungnya. Beberapa saat yang lalu, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa, ingin mengajari Luming, seekor semut dari Pulau Savage, sebuah pelajaran atas nama kebanggaan benua Yuan. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun level mereka sama, dia akan memberitahu Luming apa itu kekuatan tempur dan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Namun, dia dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan. Menanggapi apa yang baru saja dia katakan, dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia berharap bisa menemukan celah dan bersembunyi di dalamnya. Ekspresi pemuda lain dari Sekte Iblis Langit berubah. Pemuda sebelumnya memiliki tubuh spiritual bumi tingkat rendah dan kekuatan tempurnya dapat menghancurkan seniman bela diri lain dengan level yang sama. Namun, dia dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan. Hal ini membuat mereka mengevaluasi kembali Luming. Siapa lagi yang ingin bertarung? Kultivasi saya berada pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat kedua. Kalian semua yang berada di atau di bawah alam kaisar bela diri tingkat keempat bisa datang dan melawanku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi. Tatapan Luming menyapu seluruh pemandangan dan suaranya terdengar dari jauh. Apa, siapapun yang berada di atau di bawah alam kaisar bela diri tingkat keempat dapat bertarung. Betapa sombongnya, betapa sombongnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Para pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu meraung. Luming sebenarnya mengatakan bahwa siapapun di alam bela diri kerajaan tingkat keempat atau di bawahnya dari Sekte Iblis Tian Yu bisa bertarung. Ia masih berada di tahap awal alam bela diri kerajaan tingkat 2, namun ia berani mengatakan bahwa alam bela diri kerajaan tingkat 4 milik Sekte Iblis San Tianyu adalah arogan yang tak dapat dipercaya. Nak, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan seseorang di level yang sama, aku akan melawanmu.
Kamu mendekati kematian. Seorang pria muda berteriak dan melangkah keluar. Aura yang kuat meledak, membentuk awan iblis yang menutupi kekosongan. Orang ini memiliki budidaya alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Bang, 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 Lu Ming sangat lugas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan itu masih merupakan langkah menghentak surga sembilan naga. Dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, langit bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang berjalan di langit. Dalam sekejap, dia mengambil 9 langkah berturut-turut, dan 9 naga besar terbang keluar dan menerkam ke arah pihak lain. Merusak. Pihak lain meraung keras. Kekuatan iblisnya sangat besar dan perkasa. Dia melancarkan lusinan pukulan berturut-turut, dan sinar tinju hitam diledakkan ke arah Lu Ming. Namun, 9 naga menerkam, dan pancaran tinju itu runtuh. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bang! Sama seperti pemuda di depannya, 9 naga menerkam tubuh pemuda itu. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Langkah lain, sama seperti pemuda sebelumnya, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Sepertinya tidak ada perbedaan antara alam kaisar bela diri tingkat ketiga dan tingkat kedua. Satu-satunya perbedaan adalah Lu Ming telah mengambil beberapa langkah lagi. Para pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu saling memandang dengan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming sebenarnya sangat menakutkan. Apakah ini masih orang dari Pulau Savage? Di belakang mereka, Xian Yanxing tersenyum. Lu Ming menjadi lebih kuat. Mungkin dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi. Itu hanya unjuk kekuatan. Suara dingin terdengar dari kerumunan. Itu adalah Iblis Jie. Mata banyak orang berbinar. Mungkin itu benar. Mungkin, langkah Lu Ming barusan tampak sederhana, tetapi kemungkinan besar dia telah menggunakan seluruh kekuatan dan kartu trufnya untuk mengalahkan lawannya dan menang. Mungkin, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai batasnya. Pasti begitu, pikir banyak orang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menerima bahwa semut rendahan dari Pulau Barbar memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Moji, lawanku yang kalah, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Lu Ming menatap Iblis Jie dan berkata dengan dingin. Wajah Iblis Jie menjadi gelap. Di alam rahasia Kaisar Agung, dia memang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Mo Jie, lanjutkan. Biarkan anak ini mengetahui kekuatan sebenarnya dari Paragon Sekte Iblis Tian Yu kami. Itu benar. Dengan kekuatan tempurmu, kamu dapat dengan mudah menjatuhkannya. Para pemuda lain dari Sekte Setan Tian Yu berbicara, menyebabkan ekspresi Mo Jie menjadi lebih suram. Apa yang salah? Anda tidak berani melawan saya. Haruskah aku mengaku kalah saja? Juga, kalian semua bisa tersesat. Lu Ming mencibir. Arogan. Demonik Jie, beri dia pelajaran yang bagus. Seorang pria muda sangat marah. Bang, bang, Mo Jie melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Lu Ming, waktu telah berubah. Aku bisa mengalahkanmu sekarang. Ledakan, aura kuat keluar dari tubuh Mo Jie. Alam kerajaan bela diri puncak LV3. Hanya sesaat sejak berakhirnya alam rahasia Kaisar Agung, tetapi budidaya Mo Jie telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Untuk sosok seperti Mo Jie, dia telah terlalu banyak ditekan di alam maha tinggi di masa lalu. Begitu dia menerobos ke ranah kaisar bela diri, budidayanya akan meningkat pesat. Namun, di puncak ranah bela diri kerajaan LV3, akumulasi sebelumnya hampir habis. Kemajuannya di masa depan akan melambat. Namun, ini cukup membuat Mo Jie sangat percaya diri. Tingkat kultivasinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, hampir 2 tingkat lebih tinggi. Dengan setiap langkah yang diambil Mo Jie, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuh iblisnya bersinar, dan ki iblis beredar. Mo Jie memiliki tubuh spiritual bumi tingkat menengah yang langka, dan budidayanya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Dia lebih dari cukup untuk menekan anak ini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa diblokir anak ini dari Iblis Jie. Beberapa pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu mulai berdiskusi. Mo Jie, kamu sangat percaya diri, tapi aku harap kamu tidak seperti dua orang sebelumnya. Lu Ming tersenyum tipis. 2 pertandingan sebelumnya juga penuh percaya diri, namun hasilnya adalah kekalahan telak. Tinju setan gelap. Mo Jie tiba-tiba meraung dan menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, kekosongan itu bergetar, membawa serta badai yang mengerikan. Bagus. Lu Ming tersenyum tipis dan melayangkan pukulan juga. Berdebar, tinju mereka bertabrakan dengan keras, seperti 2 palu raksasa yang bertabrakan di udara. Demonik Ki melonjak. Saat kedua tinju bertabrakan, ekspresi Mo Jie berubah. Dengan erangan teredam, tubuhnya gemetar dan dia terbang jauh. Apa? Para pemuda lain dari Sekte Setan Tian Yu membelalakan mata mereka. Dalam konfrontasi langsung, Iblis Jie benar-benar dipaksa mundur.
Demonic Jie adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi dia dipukul mundur oleh pukulan Luming. Mungkinkah Luming juga merupakan tubuh spiritual bumi tingkat menengah? Tubuh spiritual bumi kelas menengah dianggap sebagai tubuh spiritual langka di 13 sekte teratas di wilayah Azure. Segel kegelapan iblis. Mo Jie mundur 100 meter. Wajahnya gelap saat dia meraung ke langit. Demonic Ki meledak dari tubuhnya seperti api. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter ditutupi oleh Ki iblis. Jejak telapak tangan besar terbentuk di langit, menghalangi matahari dan membombardir Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan tempur Moji memang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari seniman bela diri tingkat ketiga kaisar bela diri dari sebelumnya. Entah itu kekuatan tubuh rohnya atau penggunaan teknik bela diri domainnya, keduanya sangat mengejutkan. Seorang ahli alam kaisar bela diri tingkat ketiga puncak biasa mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Mo Jie dan akan terbunuh. Namun, ekspresi Luming tetap tenang. Bas, Luming membubung ke langit, alam kekacauan menyelimuti dirinya. Dia melemparkan seni surgawi penekan penjara dan melemparkan pukulan. Tubuh Luming tampak sangat kecil di hadapan cetakan telapak tangan iblis Mo Jie. Namun, ketika tinju Luming mendarat di cetakan telapak tangan iblis, cetakan telapak tangan iblis itu segera runtuh. Luming menginjak ki iblis dan berjalan menuju Mo Jie. Suara dinginnya terdengar, "Moji, apakah ini semua kekuatan tempurmu? Sungguh mengecewakan." Mustahil, Moji berteriak. Gerakan barusan adalah kombinasi dari tubuh roh dan teknik domainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengeluarkan kekuatan tempurnya hingga mencapai puncaknya. Namun, di tangan Luming, ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. 9 naga menginjak-injak langit. Luming maju selangkah dan muncul di atas kepala Mojie. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut dan 9 naga terbang keluar, mengaum dan menari, terbang menuju Mojie. Enyah. Mo Jie berteriak. Tubuh iblisnya bersinar dan wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan sebuah telapak tangan mendarat di 9 naga, membuat mereka terbang. Namun, Luming sudah muncul di depan Mo Jie dan meninju. Bang! Mo Jie dikirim terbang, mengeluarkan seteguk darah. Dadanya ambruk. Dia kalah, Mo Jie kalah. Semua orang tahu bahwa jika Luming tidak menunjukkan belas kasihan, Mo Jie pasti sudah mati. Semua orang memandang Luming dengan kaget. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Mo Jie, yang memiliki tubuh spiritual bumi tingkat menengah, sebenarnya bukan tandingan Luming dan dengan mudah dikalahkan meskipun tingkat kultivasinya memimpin. Mungkinkah Luming memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi? Hati banyak orang bergetar ketika memikirkan kemungkinan ini. Itu tidak mungkin. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala di dalam hati. Tidak banyak badan spiritual bumi kelas atas di seluruh wilayah Azure. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan merupakan sosok yang tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bagaimana Luming bisa memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi? Faktanya, Luming tidak memiliki tubuh spiritual duniawi tingkat tinggi, tetapi tubuh spiritual tingkat menengah. Namun, karena Luming telah selamat dari lonceng kesengsaraan pemurnian dunia, ada jejak samar kekacauan ki di tubuhnya, yang membuat tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada orang-orang di tingkat yang sama. Meskipun tubuh spiritualnya saat ini adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, kekuatan dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Selain itu, Luming telah menembus ke alam bela diri kerajaan tingkat kedua dan domain kekacauannya telah menembus ke tingkat kedua. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Kaisar Agung. Meskipun alam kekacauan sulit untuk dikembangkan dan ditingkatkan, peningkatan kekuatan dengan setiap terobosan sangat menakutkan. Brengsek, Demonic Jie meraung di dalam hatinya dan menatap Luming dengan tatapan yang sangat suram. Namun, Luming mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat dan berkata, siapa lagi yang ingin datang dan bertarung? Para pemuda yang tersisa dari Sekte Iblis Tian Yu saling memandang dengan ekspresi jelek. Bahkan Iblis Jie dikalahkan, siapa yang bisa melawannya? Sebagai tubuh spiritual bumi tingkat menengah, kekuatan tempur Moji sangatlah kuat. Tidak mudah bagi jenius kerajaan bela diri tingkat 4 dengan tubuh spiritual bumi yang lebih rendah untuk mengalahkan Moji. Namun, Luming menang. Oleh karena itu, bahkan jika kerajaan bela diri LV4 biasa dengan tubuh spiritual duniawi yang lebih rendah menyerang, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Luming. Hanya tubuh spiritual bumi perantara kerajaan bela diri tingkat keempat yang memiliki kepercayaan diri. Namun, tidak banyak tubuh spiritual medium earth dan tidak ada satu pun di sini. Selain itu, banyak orang di sini telah mencapai ranah bela diri kerajaan LV5 dan LV6. Jika berita tentang dia menindas Luming, seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV2, dengan budidaya rendah menyebar, generasi muda Sekte Iblis Langit akan menjadi bahan tertawaan. Untuk sesaat,
Tidak ada yang bersuara. Aku akan mengujimu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di kejauhan, seberkas cahaya bersinar dan sesosok tubuh muda muncul. Kakak senior Jin Yu. Itu kakak laki-laki Jin Yu. Itu hebat. Dengan bantuan kakak senior Jin Yu, kemenangan ada di tangan kita. Lihat bocah itu, betapa sombongnya dia. Banyak orang dari Sekte Iblis Tian Yu sangat gembira melihat pemuda ini. Itu dia. Mata Lu Ming menjadi dingin. Pemuda ini adalah orang yang menyerang Lu Ming ketika dia baru saja tiba di gerbang depan Sekte Iblis Langit. Namun, dia diganggu oleh Liu Yu di tengah jalan. Tingkat kultivasi orang ini berada di puncak alam bela diri kerajaan LV4. Jin Yu memandang Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Nak, kamu berhasil melarikan diri sebelumnya, tapi aku akan menanganimu sekarang." Suaranya dingin dan arogan, dan dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Budidaya yang kuat dari puncak kerajaan bela diri tingkat keempat berkembang dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Inti esensial dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan untuk menahan aura pihak lain. Ledakan. Di antara mereka berdua, karena benturan aura, terdengar suara gemuruh yang keras. Menghadapi bulu emas, Lu Ming harus memperlakukannya dengan hati-hati dan tidak berani gegabah. Bulu emas memberi Lu Ming rasa tekanan yang kuat. Seorang ahli kerajaan bela diri LV4 dapat dianggap sebagai kaisar tingkat menengah. Kekuatan tempurnya jauh melebihi ahli kerajaan bela diri LV3. Terlebih lagi, tubuh spiritual Jin Yu jelas tidak sederhana. Ini bisa dilihat dari ekspresi murid Sekte Iblis Langit lainnya. Mo Yu. Jin Yu mengulurkan tangan dan menekan di udara. Wilayah kekuasaannya tersebar. Domain Ki Iblis terus berkembang dan menyebar menuju Lu Ming. Domainnya berlapis-lapis dan berisi Ki Iblis yang tak ada habisnya. Bahkan ada bulu yang tampak seperti pedang yang berterbangan di udara. Itu domain bulu iblis kakak senior Jin Yu. Dikatakan bahwa wilayah senior Jin Yu telah mencapai level 5. Seseorang berseru, "Domain bulu iblis, domain yang luar biasa." Mata Lu Ming berkedip. Ada puluhan juta domain di dunia, dan orang dapat melihatnya di domain manapun. Beberapa ahli kebanggaan surga yang telah memahami berbagai jenis alam niat sebelum mereka mencapai alam kaisar bela diri mungkin dapat membentuk beberapa alam indah setelah mereka menerobos. Misalnya, beberapa orang yang telah memahami konsep angin dan api sebelum mencapai alam kaisar bela diri dapat memadatkan domain angin dan api setelah menerobos ke alam kaisar bela diri. Kekuatan sebuah domain akan lebih kuat daripada satu domain. Wilayah bulu iblis Jin Yu jelas merupakan wilayah campuran. Selain itu adalah wilayah tingkat 5, yang berada di luar tingkat budidayanya. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Kekacauan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menekankan telapak tangannya pada kekosongan dan domain kekacauan menyebar, meluas dengan cepat. Dia akan menggunakan domain kekacauan untuk melawan domain bulu iblis pihak lain. Haha, anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan domainnya untuk melawan domain senior Jin Yu. Lihat saja, dia akan dikalahkan. Wilayah bulu iblis senior Jin Yu berada di level 5, sementara dia hanya di level 2. Aku bahkan tidak bisa menahan nafas. Di sampingnya, beberapa pemuda mencibir. Domain peringkat kedua melawan domain peringkat kelima, apakah itu mungkin? Bas, kedua domain itu bertabrakan, menyebabkan kekosongan bergetar. Kemudian, wilayah kekuasaan mereka saling terkait dan bentrok dengan sengit. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, 10 napas telah berlalu. Wilayah kekuasaan mereka masih terjerat dalam pertempuran sengit. Beberapa pemuda dari Sekte Iblis Langit menjadi kaku. Mata mereka terbuka lebar saat menatap Lu Ming. Wilayah peringkat kedua sebenarnya bisa melawan wilayah bulu iblis peringkat kelima. Dari kelihatannya sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Domain macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Apakah domain peringkat kelima benar-benar bagus? Merusak. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berkata dengan dingin dan menekan dengan satu tangan lagi. Bas, domain primal chaos bergetar karena beratnya ratusan juta kati, menekan segalanya. Ledakan, ekspresi Jin Yu berubah drastis. Wilayah bulu iblisnya runtuh dengan suara keras. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Ini, yang lainnya tercengang. Wajah Jin Yu sangat muram. Dalam konfrontasi domain, dia sebenarnya dikalahkan. Dia bukan tandingan Lu Ming. Wilayah tingkat kelima bukanlah tandingan wilayah tingkat kedua Lu Ming. Hal ini membuat niat membunuhnya melonjak. Awalnya, dia ingin tampil bagus di depan Xian Yanxing dan menginjak-injak Lu Ming agar Xian Yanxing bisa melihat betapa rentannya Lu Ming. Dia ingin Xian Yanxing melihat bahwa dia adalah seorang jenius sejati dan akan memiliki rasa hormat yang lebih tinggi terhadapnya. Tapi sekarang, wilayah tingkat kelimanya bukan tandingan wilayah tingkat kedua Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Ledakan, demonik Qi melonjak dari tubuh Jin Yu,
dan esensi sejati iblis yang menakutkan menyebar keluar dari tubuhnya. Nak, domain hanyalah salah satu kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Itu tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan tempur sebenarnya. Jin Yu menangis panjang. Tubuh rohnya bersinar dan ki iblis melonjak. Pedang iblis terbang keluar dari antara alis Jin Yu dan dipegang di tangannya. Sungguh sebuah lelucon. Wilayah tidak mewakili seluruh kekuatan tempur. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan budidaya Anda ke ranah bela diri kerajaan LV2 dan saya akan mengalahkan Anda dengan satu gerakan. Suara Luming penuh dengan ejekan. Pada awalnya, Jin Yu ingin menekannya dengan wilayah kekuasaannya. Setelah domainnya bukan tandingan Luming, dia mengatakan bahwa domain tersebut tidak mewakili kekuatan tempur penuhnya. Betapa konyolnya hal itu. Hah, huff. Jin Yu mendengus dingin. Wajahnya menjadi lebih dingin saat dia menebas dengan pedang iblis di tangannya. Sinar cahaya pedang menembus langit. Tidak diketahui berapa lama, tapi itu terjadi pada Luming. Luming mengedarkan inti esensialnya secara maksimal dan otot-ototnya menonjol. Ada gumpalan ki kacau yang mengalir melalui otot-ototnya, meningkatkan kekuatan tubuh rohnya. Mengaum, raungan naga terdengar dari tubuh Luming. Setelah itu, Luming menyerang ke depan. Domain kekacauannya meledak dan dia melayangkan pukulan. Ledakan, pukulan itu mendarat pada pancaran pedang Jin Yu. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh Luming bergetar dan domain kekacauannya bergetar hebat. Dengan swoosh, tubuhnya terlempar. Sangat kuat, Luming mundur 1000 meter jauhnya. Dia merasakan sakit yang membakar di tinjunya. Pada saat yang sama, ki dan darah di tubuhnya mendidih. Tubuh spiritual Jin Yu jelas merupakan tubuh spiritual bumi tingkat menengah, sama seperti milik Mo Jie. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV4, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Favorit surga seperti Jin Yu bisa dengan mudah bertarung di atas levelnya. Dia bisa dengan mudah membunuh kerajaan bela diri LV5 atau bahkan lebih kuat. Haha, bocah itu bukan tandingannya. Banyak orang tertawa. Akhirnya, Luming bukanlah tandingan mereka. Mereka menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka ditekan oleh Luming dan mereka merasa sangat sedih. Luming. Di belakang mereka, Xian Yanxing tampak khawatir. 1000 pedang iblis yang membelah. Bulu emas mendorong Luming mundur dengan satu serangan dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menebas Luming lagi. Saat energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk, Luming menggunakan teknik elemen angin. Sosoknya bersinar seperti cahaya mengambang dan bayangan yang lewat, tidak meninggalkan jejak saat dia menghindari sinar pedang Jin Yu. Jin Yu mengerutkan kening dan menebas dengan pedang iblis itu lagi. Kali ini, ada 3 aura pedang, menghalangi 3 rute pelarian Luming. Namun, kecepatan Luming sangat cepat sehingga mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah hampir tidak bisa melihat bayangannya. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari 3 kilatan pedang satu persatu. Tebas, Jin Yu meraung. Kali ini, dia mematikan 7 lampu pedang besar dalam satu tarikan napas. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Luming menghindarinya satu persatu. Sial nak, kamu hanya bersembunyi di sana-sini. Keterampilan macam apa itu? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah dengan kakak senior Jin Yu. Tidak buruk, Anda hanya tahu cara menghindar. Apa gunanya itu? Beberapa pemuda berteriak dengan tidak senang. Sungguh sebuah lelucon. Kapan kalian mendengar bahwa teknik gerakan seorang seniman bela diri bukanlah bagian dari kekuatan tempur mereka? Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Wajah orang-orang itu menjadi merah. Memang benar, teknik gerakan selalu menjadi bagian penting dari kekuatan tempur. Serangan, pergerakan, dan pertahanan adalah bagian dari kekuatan seseorang. Apa gunanya kekerasan jika tidak bisa mengenai siapapun? Kamu tidak bisa melarikan diri. Mati, Jin Yu meraung. Pedang iblis itu sangat kuat. Kali ini, dia menebas 18 kilatan pedang sekaligus. Seluruh dunia diselimuti oleh sinar pedang saat mereka menebas ke arah Luming. Bas. Sosok Luming berkedip cepat dan menghindari kilatan pedang. Kemudian, dia menyerang bulu emas dengan kecepatan tinggi. Bagus. Mata Jin Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wilayah bulu iblis menyebar, dan di wilayah itu, ada sinar pedang yang menebas Luming. Segel. Luming tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Bas. 5 pintu cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala Jin Yu. 5 gerbang penyegelan bersinar dengan cahaya cemerlang dan menekan bulu emas. Saat ini, gerakan Jin Yu membeku. Dia diselimuti oleh kekuatan penyegelan gerbang penyegelan dan sangat terpengaruh. Merusak. Mati. Jin Yu berteriak dengan marah. 5 sinar cahaya pedang ditembakkan dan mengenai 5 gerbang penyegelan. 5 gerbang penyegelan mulai bergetar hebat. Ledakan. Kemudian, 5 gerbang penyegelan meledak. Namun,
segel saat ini sudah cukup bagi Luming. Teknik pedang yang saleh. Luming muncul tidak jauh dari bulu emas. Dua pancaran cahaya hitam keluar dari matanya seperti dua pedang dewa, menusuk ke arah bulu emas. Ini adalah teknik serangan jiwa. Domain Jin Yu tidak dapat memblokirnya sama sekali. Pedang ilahi hitam langsung menembus domain dengan kecepatan yang mencengangkan dan memasuki tubuh Jin Yu, langsung menembus dewa spiritual Jin Yu. Ledakan. Pada saat ini, Jin Yu merasakan sakit yang merobek di jiwanya. Dewa rohaninya gemetar dan auranya melemah. Pada saat ini, Luming menggunakan seluruh kekuatannya. Garis keturunan ketiganya muncul dan seberkas energi melonjak ke tubuh Luming. Lalu, dia melayangkan pukulan. Selain segel kekacauan yang membalikkan langit, pukulan ini adalah serangan terkuat Luming. Dia melontarkan pukulan, yang langsung menembus wilayah kekuasaan Jin Yu dan langsung menuju ke arahnya. Enyah, Jin Yu meraung marah. Dia menahan rasa sakit di jiwanya dan meledak. Namun, seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan terburu-buru? Ledakan, kekuatan tinju Luming sama destruktifnya dengan cabang mati, menghancurkan kekuatan bulu emas. Tubuh Jin Yu gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam oleh serangan Luming. Bang! Luming menghentakkan kakinya dengan keras di udara. Sosoknya seperti kilat, mengejar bulu emas dan melayangkan pukulan lagi. Jin Yu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, menghantam gunung iblis yang menjulang tinggi. Puing-puing beterbangan kemana-mana saat seluruh tubuh Jin Yu tenggelam ke dalam gunung iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid lain dari Sekte Iblis Langit benar-benar tercengang. Baru saja, Jin Yu jelas berada di atas angin. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Luming dalam sekejap mata? Beberapa orang bahkan tidak melihat bagaimana Jin Yu dikalahkan. Baru saja, Luming tiba-tiba membalas dengan melepaskan 9 segel gerbang ilahi dan membombardir jiwa Jin Yu dengan teknik pedang ilahi, menyebabkan Jin Yu membuka celah. Kemudian, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melukai Jin Yu dengan parah dalam satu gerakan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong flint. Berat, cara tercela apa yang kamu gunakan untuk melukai kakak senior Jin Yu? Itu benar, dia pasti menggunakan cara yang tercela. Kalau tidak, kakak senior Jin Yu jelas lebih unggul. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat? Kamu tidak tahu malu. Beberapa pemuda memelototi Luming dan mencaci makinya. Diam, Xian Yanxing melangkah maju dan menatap murid-murid Sekte Setan Surgawi, sebagai murid Sekte Iblis Tian Yu, Anda dikalahkan oleh seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi dari Anda. Alih-alih merenungkan kekurangan diri sendiri, Anda hanya tahu cara memfitnah orang lain. Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Tapi dia hanya, salah satu pemuda itu ingin membalas. Apa yang barusan? Dalam pertempuran tadi, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Jin Yu telah menggunakan senjata spiritual rajanya, sementara Luming tidak bersenjata sepanjang waktu. Dia bahkan belum menggunakan senjata spiritual rajanya. Satu-satunya alasan dia menang adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa menggunakan cara tercela? Jika itu benar-benar tipuan tercela, ada begitu banyak orang di sini, termasuk kakak laki-laki saya yang merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya? Xian Yanxing mengomel lagi. Di tengah kerumunan, ada beberapa pemuda dengan budidaya yang tak terduga. Saat ini, ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Mereka tahu bahwa Xian Yanxing benar. Luming menang karena keterampilan rahasia dan kekuatan tempurnya sendiri. Wajah para pemuda itu memerah, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Siapa lagi yang ingin bertarung? Siapapun yang berada di atau di bawah kerajaan bela diri tingkat 4 bisa datang dan bertarung. Kata Luming. Di tempat kejadian, para murid Sekte Iblis Langit memiliki ekspresi yang sangat suram. Siapa yang masih bisa bertarung? Bahkan Jin Yu dikalahkan. Jin Yu adalah sosok yang tak terkalahkan di alam kaisar bela diri LV4. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Jika dia dikalahkan, orang lain hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kerumunan itu saling memandang, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Saya bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan bertarung para murid sekte besar di benua Yuanlu. Tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, seorang pria dari Pulau Savage. Mengecewakan sekali. Luming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah, sial. Banyak pemuda dari Sekte Iblis Langit mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Kata-kata Luming seperti tamparan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka menyebut Luming sebagai semut dari Pulau Biadab. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka? Satu demi satu, mereka meremehkan Luming dan menempatkan diri mereka pada posisi tinggi, mengatakan bahwa Luming tidak layak untuk Xian Yanxing. Hanya orang jenius seperti mereka yang layak mendapatkan Xian Yanxing. Tapi sekarang, mereka telah mengirimkan paragon yang tingkat budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, tetapi mereka masih bukan tandingannya.
Jika Luming adalah seekor semut dan sampah dari Pulau Biadab, lalu siapakah mereka? Wajah mereka semua terbakar, seolah ada nyala api yang menyala. Saya hampir lupa. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku berangkat dulu. Seorang pemuda tiba-tiba berbicara dan berbalik untuk pergi. Ah, ada yang harus kulakukan juga. Aku juga, tuanku sedang mencariku. Setelah itu, para pemuda itu secara acak menemukan seseorang untuk ditangani dan segera pergi. Mereka benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Terutama di depan Xie Nianxing. Nak, ada favorit surga yang lebih kuat di Sekte Iblis Tianyu. Mereka hanya berlatih di luar. Ayo bertarung lagi lain kali. Beberapa pemuda yang paling tidak mau menyerah juga pergi setelah meninggalkan kata-kata tersebut. Bahkan Jin Yu pun terbawa suasana. Dalam sekejap mata, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Luming, maafkan aku. Xie Nianxing maju dan memegang tangan Luming. Jangan malu. Kamu adalah wanitaku. Kodok ini ingin makan daging angsa. Aku akan menghajar mereka satu per satu. Luming tersenyum tipis. Wajah kecil Xie Nianxing sedikit memerah, dan dia tersenyum bahagia. Bas. Pada saat ini, ruang di dekatnya tiba-tiba beriak, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah wanita parubaya cantik dengan jubah setan hitam. Dia juga memiliki aura yang tak terlukiskan. Menguasai. Xie Nianxing berseru kaget saat melihat kecantikan parubaya. Jantung Luming berdetak kencang. Wanita parubaya cantik ini sebenarnya adalah guru Xie Nianxing, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Grandmaster Sekte Iblis Langit adalah penguasa di benua Azure. Dia adalah seseorang yang bisa mengguncang seluruh benua Azure dengan satu hentakan kakinya. Dia setenar Master Lembah Dewa Naga. Senior, aku Luming. Luming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Grandmaster Sekte Iblis Langit tersenyum tipis dan berkata, "Nak, kamu cukup kuat. Anda sebenarnya telah mengembangkan domain kekacauan. Itu bahkan lebih jarang lagi. Terima kasih banyak atas pujian seniornya." Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengangguk dan memandang Xie Nianxing dengan ekspresi menyayanginya. Saya tidak akan keberatan jika anak muda jatuh cinta dan berkencan satu sama lain. Grandmaster Sekte Iblis Langit tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata, namun, Anda masih berada di masa kemasan untuk berkultivasi. Anda harus memprioritaskan budidaya. Meskipun bakatmu tidak buruk, budidayamu terlalu rendah. Di benua Yuan yang luas, itu bukan apa-apa. Tanpa kultivasi, Anda tidak dapat benar-benar mempunyai kebebasan. Anak kecil, apakah kamu mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Jantung Luming berdetak kencang. Juga, Nianxing memiliki penampilan yang menantang surga dan tubuh iblis bawaan. Namun karena itu, banyak orang yang mendambakannya. Dengan kultivasimu saat ini, kamu terlalu lemah. Bisakah kamu melindungi Nianxing, Master? Sekte dari Sekte Iblis Langit melanjutkan. Luming sedikit mengernyit. Makna Master Sekte Iblis Langit jelas. Tingkat budidayanya terlalu lemah. Guru, saya telah melalui hidup dan mati bersama Luming selama ini. Saya percaya padanya. Dia pasti akan naik ke tampuk kekuasaan dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Kata Xie Nianxing. Anak konyol, kamu terlalu naif. Bagaimana benua hutan belantara ilahi dibandingkan dengan benua Yuan? Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Tapi, Tuan. Xie Nianxing ingin melanjutkan. Nianxing. Luming menyela Xie Nianxing dan berkata, Nianxing, senior benar. Benua Yuan berkali-kali lebih besar dari benua alam gurun ilahi. Di benua Yuan, budidaya saya memang terlalu rendah dan saya tidak bisa memberi Anda banyak jaminan. Namun, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saat saya mencapai puncak di masa depan, saya akan benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia. Jadi, Nianxing, kamu harus berkultivasi di Sekte Iblis Tianyu. Suatu hari nanti, aku akan menemanimu menaklukkan dunia. Inilah perasaan Luming yang sebenarnya. Sejak dia datang ke benua Yuan, dia mengerti betapa kecilnya dia. Di benua hutan belantara ilahi, seorang kaisar bela diri adalah seorang yang tinggi dan perkasa, seorang penguasa suatu wilayah. Tapi di benua Yuan, mereka adalah keberadaan yang paling umum. Bahkan bisa dikatakan semut. Di benua Yuan, para ahli sejati sama lazimnya dengan awan. Luming bahkan pernah melihat seorang kaisar agung sejati. Itu adalah kengerian yang sesungguhnya. Hanya dengan melangkah ke puncak dunia ini seseorang dapat benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia ini, tidak dikendalikan oleh orang lain. Pada saat ini, semangat Luming melonjak. Tujuannya bukanlah alam suci atau bahkan alam kaisar agung, melainkan puncak dunia. Keyakinan yang tak terlukiskan terpancar dari Luming. Anak muda yang sulit diatur. Aku akan menunggumu naik ke puncak. Pergi. Grandmaster Sekte Iblis Langit melambaikan tangannya. Tuan, saya ingin memberi Luming satu paragraf. Kata Xie Nianxing. Baiklah.
Grandmaster Sekte Iblis Langit mengangguk dan mengambil langkah maju sebelum menghilang. Lu Ming, Xian Yanxing memandang Lu Ming, sedikit kengganan di matanya. Gadis bodoh, aku di sini untuk menemuimu. Aku akan pergi setelah aku selesai. Saya tidak bisa tinggal di Sekte Iblis Tian Yu selamanya. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan tertawa. Selain itu, Sekte Iblis Tian Yu tidak jauh dari Lembah Dewa Naga. Saya bisa datang dan mengunjungi Anda lagi ketika saya punya waktu. Lu Ming melanjutkan. Xian Yanxing mengangguk dengan lembut. Sambil memegang tangan Lu Ming, mereka keluar dari Sekte Iblis Tian Yu. Segera, mereka keluar dari Sekte Iblis Tian Yu. Xian Yanxing masih enggan mengantar Lu Ming pergi dan ingin mengantarnya pergi sebentar. Keduanya berjalan di udara, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Setengah hari berlalu begitu saja. King kecil, kamu harus kembali. Jika kamu melanjutkan, kamu harus mengirimku ke Lembah Dewa Naga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, jangan salahkan Tuan. Dia, kata Xian Yanxing lembut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming sudah mencium bibir merahnya. Keduanya berpelukan erat, seolah akan menyatu. Setelah lebih dari 10 menit, keduanya berpisah. Kamu tidak perlu banyak bicara. Aku tahu. Percayalah, suatu hari nanti, saya pasti akan menjadi Ling Yun. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan gelang hitam dan membantu Xian Yanxing memakainya. Itu adalah gelang yang diperoleh Lu Ming dari alam rahasia Kaisar. Senjata suci. Xian Yanxing bergumam, matanya sedikit merah. Gadis bodoh, kembalilah. Saya pergi. Lu Ming mencium kening Xian Yanxing dengan lembut, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi juga. Aku akan bersamamu saat kamu berada di puncak awan. Xian Yanxing berbalik dan berjalan menuju Sekte Iblis Tian Yu. Bas, Lu Ming membentangkan tubuhnya dan terbang di udara, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya. Suatu hari nanti, aku pasti akan menguasai dunia. Lu Ming meraung, suaranya bergema ribuan mil. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia merasa nyaman selama perjalanan ke Sekte Iblis Tian Yu. Tidak apa-apa jika itu adalah generasi muda, tetapi pada akhirnya, bahkan guru Xian Yanxing pun muncul. Meski kata-katanya tidak tajam, sikapnya jelas. Lu Ming sekarang terlalu lemah dan tidak layak untuk Xian Yanxing. Dia harus berusaha menjauh dari Xian Yanxing. Ini adalah niat dari Master Sekte Iblis Langit. Sebelum dia datang ke benua Yuan, Lu Ming tidak menyangka bahwa Xian Yanxing akan dipilih oleh Master Sekte Iblis Tian Yu sebagai murid langsung dan bahkan menjadi perawan suci dari Sekte Iblis Tian Yu. Oleh karena itu, ada beberapa gangguan di antara mereka. Lu Ming marah. Namun, dia tahu bahwa Grandmaster Sekte Iblis Langit benar. Budidayanya masih terlalu lemah. Sekarang dia bersama Xian Yanxing, dia tidak bisa bebas sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan jika Kaisar bela diri puncak mendambakan Xian Yanxing? Kekuatan, semuanya tetaplah kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat. Sejak dia membentuk aliansi naga, mendominasi benua hutan belantara dewa, dan membunuh Di Yi, Lu Ming sebenarnya sedikit santai. Meski hatinya untuk menekuni ilmu bela diri tidak berubah, ia tidak merasakan tekanan sebesar sebelumnya. Tanpa tekanan, dia akan kehilangan keberanian untuk maju. Kini, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Bas! Lu Ming melesat melintasi kehampaan dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tanah luas itu melintas ke arah lembah Dewa Naga. Tiba-tiba, hati Lu Ming menegang. Dia merasakan bahaya yang kuat mendekat. Tanpa ragu-ragu, sayap hitam muncul di punggung Lu Ming, mengelilinginya di tengah. Suara mendesing. Di langit, pedang iblis sepertinya membelah seluruh dunia dan menebas ke arah Lu Ming. Dentang! Pedang iblis itu menebas sayap berbulu hitam itu. Lu Ming dikirim terbang seolah-olah dia ditabrak gunung. Lu Ming hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang sejauh puluhan ribu meter. Dia memuntahkan seteguk darah. Sekte Iblis Tian Yu. Mata Lu Ming tajam. Di langit, 6 sosok turun dan menghalangi jalan Lu Ming dari segala arah, mengelilinginya di tengah.